Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang di hari Jumat tanggal 16 Juli 2021. Oke, di malam hari ini juga kalau kita lihat di data ekonomi yang dirilis. Ini juga sepertinya cukup ramai sekali karena nanti akan dirilis penjualan retail dari Amerika. Nah, itu nanti yang paling tidak akan menggerakkan pergerakan indeks dolar. Nah, nanti akan dirilis untuk penjualan retail. Oke, penjualan retail nanti dirilis jam 19.30 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Sebentar lagi ya, sekitar 27 menit lagi. Nah, untuk penjualan retail Amerika untuk 26 menit lagi itu nanti akan dirilis prediksi untuk yang penjualan retail yang inti itu diperkirakan ada kenaikan dari minus 0,7%, data yang terakhir minus 0,7% untuk bulan ini diperkirakan ke 0,4%. Jadi diperkirakan ada kenaikan untuk penjualan retail yang inti. Sedangkan untuk yang penjualan retail yang biasa yang bulanan itu diperkirakan juga sama, naik. Jadi kalau naik berarti untuk penguatan US dollar dari minus 1,3% diprediksi naik ke minus 0,4%, dari minus 1,3 ke minus 0,4. Jadi minusnya semakin berkurang ya, semakin berkurang. Jadi membuat kalau misalnya aktualnya memang benar-benar naik atau mungkin lebih tinggi dari prediksi analis, nah diperkirakan juga pergerakan indeks dolar juga akan menguat. Secara teorinya seperti itu. Nah, cuman akhir-akhir ini kita lihat untuk data ekonomi kadang berjalan sesuai dengan teori, kadang juga berlawanan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita antisipasi. Nah, seperti itu. Kemudian jam 9 malam, nanti juga tidak kalah pentingnya juga dirilis sentimen konsumen ya, sentimen konsumen untuk bulan ini diperkirakan ada kenaikan dari 85,5 ke 86,5. Jadi ada kenaikan sekitar 1,0 ya, 1,0. Nah, ini paling tidak akan kembali lagi menguji pergerakan mata uang dolar Amerika yang pada saat ini juga mengalami penguatan. Nah, harga emas pun juga kemarin sempat mencapai di 18.33 ya, 18.33. Kemudian saat ini lagi running di bawah 18.20-an. Nah, jadi nanti kita akan lihat secara teknikal apakah harga emas akan melanjutkan ke bawahnya lagi koreksi atau dia akan kembali lagi naik untuk menguji harga tertinggi yang terakhir kemarin di 18.33. Nah, ini cukup menarik sekali bagi Anda yang saat ini sedang bertransaksi di indeks dolar, indeks dolar, di emas, sorry, di XAU USD, lawannya indeks dolar ya. Nah, tapi tetap kita lihat pergerakan indeks dolar karena ini juga berkorelasi dengan emas ya, juga dengan mata uang lainnya kayak pound sterling, kemudian ada euro, kemudian ada yen Jepang dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Sedangkan untuk testimoni yang dalam minggu ini ada 2 kali testimoni dari Gubernur Bank Sentral. Yang pertama yang sedikit berefek ya terhadap pergerakan harga instrumen yang ada di MetaTrader, itu sedikit berefek. Harga emas juga menjulang naik sampai di 18.33, tapi untuk yang testimoni yang tadi malam itu juga kurang begitu berefek ya teman, ya bergerak tapi nggak begitu banyak. Tidak seperti yang pertama ketika sang gubernur memberikan testimoninya. Seperti itu.
Kemudian, bagi Anda yang saat ini barusan bergabung, selamat bergabung di acara live trading bersama GK Invest, Semarang. Eee, kita juga ada promo nih. Nah, promo untuk Mega Rewards ya, Mega Reward di bulan, Juli 2021. Nah, itu, selain Anda bertransaksi, Anda juga mendapatkan edukasi dari GK Invest Semarang, yang setiap hari kita selalu rutin mengadakan edukasi. Hari Senin kita mengadakan edukasi mengenai materi, gambaran market, kemudian Selasa ada live trading, Rabu juga ada live trading, kemudian hari Kamis edukasi mengenai materi ya, mengenai materi. Maksudnya mengenai materi ini ya mungkin mengenai kayak penggunaan, cara menggunakan indikator moving average atau mungkin, cara membaca candlestick, pattern dan lain sebagainya. Nah, itu materi. Nah, itu bagi Anda yang, ingin menambah wawasan, ingin menambah pengetahuan mengenai dunia trading, mengenai strategi khususnya. Nah, Anda bisa, memanfaatkan edukasi dari GK Invest Semarang ini hari Senin siang jam 14.00 waktu Indonesia bagian barat dan hari Kamis itu jam 14.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, seperti itu. Kemudian di hari Jumat seperti saat ini kita juga ada live trading. Nah, jadi kita continue memberikan edukasi. Nah, itu jadi, ada Mega Reward, silahkan Anda menghubungi tim marketing GK Invest, Semarang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, karena, hadiahnya juga lumayan nih, ada mobil, ada sepeda motor, ada emas. Emasnya ada ya, Mas, ya? Ada emas, kemudian banyak lagi, banyak hadiah. Nah, itu selain Anda bertransaksi, berkesempatan untuk, apa namanya, bisa mendapatkan atau meraih Mega Reward. Caranya seperti apa? Nah, silahkan Anda menghubungi tim marketing GK Invest, cabang Semarang. Juga dalam rangka HUT, Hari Ulang Tahun Jakarta, nah kita juga memberikan, promo ya, promo, minimal masuk $500 atau 5 juta, bebas biaya menginap atau free swap. Nah, itu nanti, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi tim marketing GK Invest, cabang Semarang. Oke, selamat datang bagi Anda yang barusan bergabung di yang join di YouTube ya, channel YouTube kami. Ada Om Mujiono. Nah, Bengkulu. Wah, jauh banget ya, Bengkulu hadir. Oke, selamat malam Om Mujiono. Nah, ini tulisannya Om, berarti kayak orang Jawa ya? Pakai Om ya? Pakai Om ya? Om sama Pak D ya. Kalau Pak D kan yang lebih lebih umurnya lebih tinggi lagi ya. Kalau Om kan lebih itu. Oke, selamat malam, Pak Mujiono, Bengkulu mudah-mudahan juga aman meskipun PPKM ya biasanya ya untuk, di apa namanya, wilayah Sumatera ya. Ya kalau di Jawa, di Semarang ini juga, pembatasan wilayah ada PPKM, beberapa ruas jalan mengalami penutupan, jadi untuk membatasi mobilitas, masyarakat supaya tetap stay di rumah agar, eee, virus COVID-19 ini bisa ditekan. Nah, ini untuk Anda yang saat ini, sedang berada di rumah. Nah, ini kesempatan Anda untuk bertransaksi. Siapa tahu dengan trading, nah Anda bisa mendapatkan, peluang ya, peluang profit, bukan pasti profit tidak, tapi peluang. Nah, untuk mendapatkan peluang profit tersebut, Anda bisa memanfaatkan edukasi dari GK Invest, Semarang. Nah, seperti itu. Oke, mungkin, langsung saja disambung, Ardiansah. Gimana Bro, kabarnya Bro malam hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan di tengah kondisi pandemi seperti ini. Tetap jaga protokol kesehatan lah ya. Oke, mungkin, langsung saja Pandu untuk analisa teknikal karena harga emas ini juga lumayan turunnya. Kemudian pair-pair lain juga mengalami pelemahan terhadap US dollar. Ini kayaknya dari teman-teman trader juga sudah mulai tidak sabar untuk melihat analisa teknikal pada
acara malam hari ini live trading bersama GK Invest Semarang. Silakan Bro. Oke, sambil menunggu tampilan audio visual dari Ardiansyah. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau Anda ingin membuat demo akun untuk menguji atau mencoba MetaTrader 5 GK Invest, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest untuk nanti dibuatkan demo akun untuk latihan lah ya, demo akun ini latihan. Ya meskipun judulnya demo akun ya kita jangan jangan menganggap remeh demo akun karena demo akun ini juga anggap saja ini adalah rencana atau bisnis kita ke depan. Kan kalau misalnya demo akun kita sudah paham apa yang strategi yang kita punya, strategi yang Anda dapatkan dari edukasi di GK Invest. Nah, Anda bisa terapkan di demo akun. Kalau demo akun sudah lancar, oke. Nah, baru Anda apa namanya mencobanya di yang real akun. Nah, live trading seperti itu. Untuk Anda yang sudah buka demo akun, sudah mencoba ingin membuat live trading atau real akun, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest. Nanti akan dipandu caranya membuat demo akun seperti apa. Nah, kalau sudah cara membuatnya real akun seperti apa, syaratnya gimana, terus kondisinya seperti apa, nanti akan kami pandu. Kalau sudah jadi, nah silakan Anda bertransaksi sambil Anda apa namanya bisa mengikuti acara edukasi yang diadakan oleh GK Invest Semarang setiap hari, mulai hari Senin sampai hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kita continue. Jadi kita konsisten lah ya. Live trading 3 kali, Selasa, Rabu, Jumat. Kemudian edukasinya 2 kali. Senin sama Kamis. Oke deh. Oke, gimana Bro? Untuk suaranya apakah sudah bisa Ya, dengarkan? udah masuk ya Pak suaranya? Oh, sudah terdengar. Oh Oke. ya, ya. Oke. Silakan di Oke ya, ya kita lanjut malam ini. Coba kita lihat beberapa market yang bisa kita transaksikan. Kita lihat di, saya biasanya menganalisa di sini di TradingView. Biasanya saya pakai TradingView untuk analisa dan di MetaTrader yang sebenarnya biasa saya pakai untuk order atau eksekusi market aja sebenarnya. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu kita mulai dari gold aja. Seperti biasa, karena kemungkinan besar ini jadi bottomnya ini gold. Tinggal kita lihat dulu pergerakannya. Nah, kemarin sempat kita bahasakan bahwa gold itu yang kita sempat transaksi kemarin di hari Rabu, yang dimana posisi ngebaik kita itu targetnya di 18.30 ini kena TB-nya. Walaupun itu kita close sebenarnya di 18 berapa ya kemarin di 18.28 kita close.
Oke, saya coba ulang dulu yang tadi, ada sedikit kendala di koneksi kayaknya sepertinya. Oke, kita lanjut. Jadi coba kita lihat di analisa yang sempat kita bahas tadi di gold. Kalau kita perhatikan gold, tapi sebenarnya ini gold cenderung masih ke harga harap hati-hati, karena sebenarnya ini gold masih ke area, kalau kita perhatikan sebenarnya masih targetnya di 18.14 atau 18.13an ini gold. Untuk konfirmasi apakah ini jadi bottomnya di 18.15 ini, kita menunggu selesai dulu. Ini selesai dulu M30 nya sekitar 10 menit lagi. Kalau kita perhatikan, dan kita coba lihat juga di currency strength-nya hari ini gimana ya. USD dan pound sterlingnya rata-rata sama. Jadi kemungkinan besar ini pergerakan di malam ini nggak terlalu besar sebenarnya. Kalau kita lihat kemungkinan besar range-nya kecil untuk di ini apa, di gold. Dan nanti coba kita lihat, apakah kita bisa manfaatkan untuk area sell-nya nanti atau area yang buy-nya. Tinggal kita menunggu dulu untuk gold. Jadi harap hati-hati yang untuk posisi malam ini itu di gold. Kita menunggu dulu selesai di sekitar 10 menit lagi untuk gold. Oke, kita lanjut. Kalau kita perhatikan dulu di indeksnya ini, sebenarnya indeksnya ini masih cenderung melemah. Kalau kita perhatikan, masih mengejar di harga 92.15an. Walaupun itu semuanya targetnya kecil, jadi kemungkinan besar ini di beberapa rata-rata market yang berlawanan atau yang di major trend, major currency itu kemungkinan besar malam ini sideways atau ranging kalau kita perhatikan. Oke, coba kita lihat di pound sterlingnya dulu. Nah, ini pound sterling juga kita ada posisinya buy kemarin. Nah, ini coba kita lihat apakah bisa yang kita manfaatkan. Nah, kalau kita perhatikan di daily-nya ini, pound sterling cuma bergerak di area ini beberapa hari. Dari tanggal 2 Juli kemarin, udah hampir 2 minggu bergerak. Ini cuma di area ini. Kalau kita perhatikan range area pergerakannya. Nah, ini. Kalau kita ambil Nah, kalau kita perhatikan juga ini apa di pound sterling ini arah pergerakannya cuma berada di area pivotnya sebenarnya di harga tengahnya. Kalau kita perhatikan, nah, yang empatnya juga sama. Nah, kemungkinan besar market masih bolak-balik di sini di area ini. Kalau kita perhatikan, jadi harap ada untuk pound sterling. Paling kita bisa ngebuy nanti di area ini. Paling strateginya kita buy stop aja di 3860. Sekarang di 3823. Kita menunggu aja dulu apakah bisa masuk area ngebuy-nya nanti. Targetnya itu di 3908 untuk buy stopnya nanti di pound sterling. Nah, ini nanti di buy stop GBP/USD 1.3861. Nah, ini stopnya, targetnya itu di 39 1.3900. Ini berarti ada sekitar 44 pips kalau kita perhatikan ini targetnya.
Cuman harap hati-hati ini cuman karena stop lossnya agak lumayan juga pentingnya. Tapi kita melihat dulu untuk ini selesainya di hampat. Nah, kalau kita lihat itu tadi di hampatnya kalau kita perhatikan juga sama. Jadi dua strateginya sebenarnya ini sell stop dan buy stop. Sell stopnya ini 1,37 9 ini stop di 1,37. Jadi tinggal kita lihat perubahannya. Kenapa kita nggak entry sekarang? Karena ini harga berada di area tengah, agak rawan kalau kita open posisi di area seperti ini untuk sekarang. Jadi kita masih menunggu untuk di poster ini. Karena kalau kita lihat ini kalau kita lihat di M30-nya saja bergerak cuma di area-area ini aja. Jadi harap hati-hati. Kemungkinan besar sih kalau kita perhatikan ini poster ini malam ini range. Kalau kita perhatikan, apalagi pergerakannya hari ini udah lumayan kalau kita lihat sudah sekitar 70-an pips harga ini hari. Jadi harap hati-hati. Paling bisa kita manfaatkan kalau memang jadi atau di top atau bottomnya kita paling kita bisa manfaatkan itu sekitar 20-an pips untuk malam ini. Apalagi ini market weekend, jadi harap hati-hati. Oke, kita lanjut di jawab pertanyaan dari Pak Imari. Euro USD analisa malam ini gimana Pak? Oh ya, Euro USD. Kita lanjut di Euro USD. Euro USD ini kemarin kita lumayan kita bisa profit juga di Euro USD di hari Rabu kemarin kita ngebanding 18050 targetnya ini di 18.240 dan 1,1868. Cuman targetnya kemarin cuma sampai di TP1. Nah, ini kalau kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan ini di apa? Satu saja dulu yang kemarin yang flash trading kita waktu di hari Rabu. Saya buat pulang aja dulu. Nah, kalau kita perhatikan ini hampir sama sebenarnya ini pound sterling euro USD dengan pound sterling GBP USD dengan euro USD ini hampir sama polanya sebenarnya kalau kita perhatikan. Jadi harap hati-hati Pak Jumari untuk hari ini kita transaksi di euro. Karena kemungkinan besar ini market ranging malam ini. Tidak seperti waktu kita transaksi di Rabu kemarin yang agak bagus marketnya kemarin. Kita bisa manfaatkan kemarin beberapa pair. Nah, kemungkinan besar ada pergerakan ini cuma di area ini Pak. Ini saya catat aja di kolom chat. Kalau supportnya itu di 1 poin 17950 1,18258. Oh, untuk euro USD-nya kita lihat dulu Pak pergerakannya karena kemungkinan besar area pergerakannya itu cuma di area itu di area support dan resistennya atau paling di area tengahnya bergeraknya itu mungkin saja kalau naik paling di 1,1810-an area pergerakannya.
di tengah pergerakan EU 1.1812 kalau kita perhatikan. Jadi kemungkinan range-nya kecil sebenarnya konser di apa Euro USD kalau kita untuk transaksi malam ini di Euro USD-nya. Paling kalau kita mau posisi ngebayangin nanti bisa kita lihat di sini. Cuman paling kita bisa manfaatkan untuk take profitnya paling 15 sampai 20 pips Pak untuk untuk Euro USD ini. Saya coba dulu warnanya. Ini jadi buy stop 1.1821. Paling opsinya ini aja, kita buy stop atau sell stop di hampir sama juga di Sterling tadi. Kita baca buy stop dan sell stop untuk strategi di Euro USD dan Sterling USD. Jadi harus hati-hati pergerakannya masih di area ini. Kalau kita perhatikan. Ini area pergerakannya. Oke, kita lanjut. Lihat di market, coba kita lihat dulu di goldnya kalau udah mulai bergerak. Untuk gold, sebentar kita lihat dulu goldnya. Kita bisa untuk open posisi di gold. Nah, coba dulu analisa untuk goldnya. Misalnya ini kita bisa enter itu gold. Coba saya buat dulu untuk goldnya. Saya pending order di gold. Sell stop di 18.5. Ini 18.15. Tidak ada dua opsinya juga ini sama. Coba saya buat dulu, jangan sampai kita ketinggalan harga. $18.22 stop loss. Saya ambil stop loss 50 pips. Dan nanti kita bisa ubah untuk stop lossnya. Ya. Jadi saya coba buat aja dulu di sini. Gold balik stop di harga 18.22.00, SL 18.17.00, PT. Mungkin memang agak lebih besar stop lossnya sebenarnya ini kalau kita perhatikan, tapi nggak apa-apa. Itu satunya. PT 1825, PT 21830. Stopnya saya hapus aja dulu. Stopnya mana tadi? Nah, baik, kita udah dapat.
16. Jadi kita udah ada posisi ngebuy di gold ini, kalau kita perhatikan. Mungkin saya pasang di TP 1 aja. Ini TP-nya di 1825. 1828 aja. Nah, ini kita pasang. Oke, kita lanjut sambil lihat dulu pergerakannya. USD Japan Yen. Kalau kita perhatikan ini USD Japan Yen ini area pergerakannya. Kalau kita perhatikan ini, kita lihat jadinya dulu. Agak beresiko juga kalau kita perhatikan ini. Masih area pergerakannya. Oh ya. Kalau kita perhatikan ini cuma di area ini pergerakannya kalau lihat. Untuk USD Japannya nih targetnya malam ini, target USD Japannya 110.31. Agak kecil sebenarnya targetnya dari harga sekarang, karena harga sekarang itu 110.25, masih kurang sekitar 6 pips, atau paling terjauhnya itu di 110.45. Paling jauh naiknya untuk di depannya kalau kita lihat pergerakannya ini. Ini kalau kita lihat paling di sini di areanya targetnya 110.30 sampai 45 area kenaikannya ini. Untuk dia tidak dia untuk kita transaksi di sini, karena ada lumayan stop lossnya juga kalau kita ngebuy. Stop lossnya harus di 109.90, stop lossnya 30 pips, dan target kita cuma sekitar 10 sampai 15 pips. Oke, kita lanjut lihat di Aussie. Kalau kita perhatikan ini sudah hampir seminggu ini, dari minggu lalu pergerakannya cuma di area ini 0.7497 ke 0.7409. Jadi arah pergerakannya cuma di area ini. Kalau kita perhatikan di daily-nya, cuma di sini arah pergerakannya. Jadi harap hati-hati untuk di ini kalau kita perhatikan. Paling juga kalau turun kalau kita perhatikan ini turunnya dia tinggal sedikit di 7415, paling turunnya dia 0.7380, sekitar 30-an pips sebelum kembali lagi ke atas kayak gini polanya nanti. Jadi resisten dari USD, saya coba buat di sederhana aja, memakai pola super resisten supaya lebih gampang dipahami lah. 74 di 80 0.7380.
400. Nah ini kalau kita perhatikan ini arah pergerakannya masih bolak-balik di sini nih. Jadi harap hati-hati. Cuma di area ini kalau kita lihat, nah kalau kita lihat juga perhatikan di time frame kecilnya, sebenarnya udah supportnya ini, udah bottomnya ini, udah double bottom ini kalau kita perhatikan ini. Dan kemungkinan besar ya masih di sini bolak-balik lagi harganya. Kalau di time frame kecilnya, kemungkinan besar ya ini malam bergeraknya ini di area ini. Kalau mau yang mobil posisinya baik boleh, tapi stop lossnya di 3400, sekitar 20 pips stop lossnya di hari harga sekarang untuk posisinya baik di ausinya. Kita lihat goldnya masih belum bergerak. Crude oil, coba kita perhatikan dulu di crude oil. Crude oil ini satu hal yang paling menarik juga. Nah, kita sempat bahasakan kemarin bahwa targetnya itu di crude oil masih ke 70, 70, sekitaran itu harganya. Nah, ini kalau kita lihat dulu. Harap hati-hati untuk di crude oil ini, kemungkinan besar masih melemah, masih ke 67, 97 untuk crude oil ini. Kalau kita lihat di time frame weekly-nya ini kemungkinan besar masih ke sini, ke 67, 90 atau di 6800 lah. Kalau kita perhatikan. Untuk posisi sell-nya nanti kita bisa manfaatkan di, mungkin bukan malam ini kita bisa manfaatkan untuk area sell-nya. Paling di hari Selasa baru kita bisa nge-sell ini biasanya kalau kita perhatikan. Fokus crude oil-nya ini paling minggu depan ini fokus sell crude oil minggu depan Selasa atau Rabu, sell di harga 7270 sampai 7300, target di 6800. Stop loss di 3600. Jadi kita bisa manfaatkan nanti nih, ini bisa dicatat untuk profilnya. Jadi kita bisa sell di area ini. Nah, ini kalau kita perhatikan, kita pakai daily-nya karena kebetulan kalau kita perhatikan ini daily-nya rapi, kita bisa manfaatkan. Kita menunggu dulu harga ini menyentuh, ya paling kita menunggu ini. Polanya seperti ini, kemungkinan besar. Kita menunggu dulu. Sebelum kembali lagi ke harga tertingginya. Nanti polanya seperti ini. Ini bisa dicatat untuk crude oil agak lumayan ini.
Kalau malam ini bullish, kemungkinan besar di hari Selasa itu masih naik atau reject ke harga 7270 atau 7300. Nanti bisa kita area untuk misalnya di situ. Bisa manfaatkan. Jadi kalau kita perhatikan di weekly-nya, berarti minggu depan kita masih fokus nge-sell untuk di code-nya. Untuk koreksinya. Tapi secara trennya sebenarnya ini masih naik. Secara gambaran besarnya. Gold kita udah mulai bergerak. Ini kita juga bisa TP di 1825. Saya pindahkan dulu stop loss-nya jadi stop loss profit. Kalau udah bisa dipindahkan. Udah. Stop loss kita udah aman. Kita ada ini kita pindahin lagi sedikit. Ini kita ada profit. Kita lihat dulu 5 menitnya apakah masih bisa di hold atau kita close. Kalau gold seperti ini jangan ditinggalkan ya. Oke, kita close gold. Close gold di tadi sudah kita close gold. Yang punya posisi buy gold bisa di close gold 1824. Kita dapat 20 tips jadi goldnya. Kenapa kita close? Karena agak bahaya, agak riskan kalau kita hold ini. Atau opsinya juga atau yang tadi buy di harga 1822.00. SL-nya bisa di trailing, SL-nya dipindahkan aja. Pindahkan. Yang mau hold. Saya udah close tadi di 1823.50 untuk goldnya. Kita dapat sekitar 20-an tips. Jadi selalu diperhatikan juga setiap kita transaksi, apabila sudah posisi kita profit sekitar 20 atau 30 pips, stop loss-nya usahakan dipindahkan menjadi setidaknya no risk lah untuk posisi kita supaya kita takutnya kan kembali harga. Jadi yang perlu juga kita pahami kan setiap market itu kan beda-beda, karakternya beda-beda setiap mata uang, komoditi. Jadi range pergerakannya itu diperhatikan. Jadi kalau kayak gold udah bergerak sekitar 20-30 pips, harap hati-hati. Nah ini TP1 kita ini 1825 ya. Tadi TP1 kita berapa ditulisnya? 1825. Udah. Kita udah dapat TP1-nya. TP1 gold 1825 00. Kita tuh nggak usah menunggu sampai TP2-nya karena agak berisiko. TP2-nya sebenarnya di 1830 yang kita catat tadi yang ini. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah kita ada profit di gold malam ini. Misalkan ada yang mau bertanya silahkan lagi. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan seputar mata uang apa yang lain yang mau ditanyakan. Kemungkinan besar kita entry-nya cuma di gold malam ini yang tadi. Kalau kita lihat, karena kalau kita lihat di pound sterling ini masih bergerak di area ini, euro USD masih sama di area ini.
apalagi sudah di sesi Amerika kayak gini. Bentar, saya balas dulu. Ya, close aja di MP1. Coba lihat dulu golnya, ada yang bertanya gol. Oke, kita lanjut. Lumayan gol kita. Ada posisi kita dapat 30 pips, yang close tadi di 18.25. Jadi nggak usah di hold tadi ya, golnya jangan sampai yang meng-hold sampai 18.30, agak berat kayaknya malam ini. Tadi yang belum kita bahas apa lagi ya? Nah, coba kita lihat beberapa market di indeksnya. Di OTC-nya kalau kita lihat, dulu di cross rate, euro Jepannya sama juga kalau kita berarti ini kalau kita lihat ini paling parah pergerakan ini euro Jepannya ya, terlalu besar pergerakannya kalau kita lihat juga sama, paling di 130.30, sekarang di 130.15. Jadi harus juga diperhatikan pergerakan major dengan cross rate itu beda ya. Dan pergerakan hariannya rata-rata kalau cross rate itu di atas 100 pips pergerakannya, dan untuk di major itu paling kita bisa manfaatkan kalau kita transaksi harian 30 sampai 50 pips per hari. Apalagi kalau di gold kita cuma bisa manfaatkan itu maksimal semuanya di 50 pips kalau trading harian di gold. Dan gold itu harus sering-sering dipantau karena dia volatility tinggi, bolak-balik. Kalau kita perhatikan juga di sini, saya biasanya pakainya analisa di sini apa di trading view karena termasuk lengkap toolsnya, makanya bisa biasa sering pakai di sini. Di trading view kalau mau yang lebih bagus lagi ada yang berbayarnya, kita bisa jadi member di situ. Kalau kita perhatikan, nah ini udah dapat di 18.25, udah saya pasang tadi. Jadi yang suka analisa teknikal bisa daftar di trading view. Ada kok yang gratisnya. Kalau yang mau jadi yang berbayar juga ada. Minimal ada yang $15 per bulan untuk di trading view-nya. Oke, kita lihat masuk lagi di meta 5-nya. Tadi kita bahas euro Jepang yen. Euro Jepang yen itu targetnya paling 130.30 ya, paling sedikit lagi targetnya ini. Dow Jones, kalau kita perhatikan ini Dow Jones-nya ini yang udah kita catat kemarin, kalau mau ngebuy ini buy di atas 35.000. Kalau kita perhatikan ini masih harga sekarang di berapa ya? Oh, ini udah bisa, kita udah bisa ngebuy di sini. Yang mau ngebuy 35.11, 35.10. Nah, kalau kita mau buy stopnya di ini Dow Jones-nya, kalau kita perhatikan ini masih kuat naik juga. Kalau kita lihat juga trennya ini, wah ini strong bullish ini kalau kita perhatikan. Paling koreksinya kemarin itu yang pasar pandemi aja sebenarnya.
Oh, masih strong buy nih untuk Dow Jones-nya nih. Yang sudah trading Dow Jones ini masih fokus untuk ngebayangin nih. Lihat goldnya udah selesai nih 18.25, cuma nyampe 18.25. Kita lihat sama nggak bisa di PJP. Ini juga salah satu pair yang menarik yang sudah transaksi ini. Saya paling sering transaksi di sini pound sterlingnya, karena ini bisa kita manfaatkan di open sesi Londonnya atau Amerikanya. Paling bagus kita transaksikan ini di sesi New York, mulai dari jam 6 sampai ya mulai dari sekarang tadi lah jam yang lalu sampai jam 9. Ini bisa kita manfaatkan satu kali transaksi 20 sampai 30 pips. Nah, stop lossnya juga kecil, kenapa saya sudah transaksi di sini? Saya biasa cuma manfaatkan sekitar 15 sampai 20 pips untuk stop lossnya. Dan kita tidak perlu menunggu lama karena pergerakan ini mirip-mirip dengan gold sterlingnya. Jadi dua paling orang banyak transaksi ini di sesi London yang biasanya setengah 3 sampai jam 5 biasanya kalau sesi London. Kalau sesi New Yorknya itu mulai dari setengah 7 malam sampai di jam 10 malam biasanya kalau sesi Amerika ada pergerakannya. Jadi kalau sudah jam 10 ke atas sebenarnya kita nggak usah trading lagi karena rata-rata pergerakannya itu udah kecil kalau di atas jam 10 malam. Cuma kita lihat, oh USD-nya panennya sudah dapat di 110.30 targetnya. Paling di area ini pergerakan ini malam. Resistennya ini yang akan kita buat. Tinggal kita lihat lagi, kalau mau ngebaynya nanti bisa ngebuy stopnya di sini 110.35, tapi TP-nya di 110.45, cuma sekitar 10 pips. Nah, goalnya udah selesai. Euro USD-nya masih di situ, belum bergerak sama sekali. Sama juga kalau di ini. Nah, paling malam ini nih Aussie ini naik ini, menguat ini, tapi penguatannya juga kecil ini, paling 10.74 30-an 40, sekitar 15 sampai 25 pips sekarang ini. USD CAD ini masih bergerak di area ini sebenarnya. Ini kalau mau USD CAD-nya di mengesel ini bisa nanti. USD CAD sell stop 1.2558 kosong SL SL-nya 25 SL 1.12600 DP1 1.25 200 DP2 nya 2480. Nah, itu nanti bisa kita manfaatkan untuk sell stopnya. Oke, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Karena malam ini paling kita bisa manfaatkan di goldnya tadi, lumayan kita dapat 20 pips. Kalau ada yang hold sampai 18.25 berarti kita dapat 30-an pips. Ya cuma itu yang bisa kita manfaatkan di komoditi. Kalau dia mata uang agak berisiko, kita transaksi dengan pola market seperti ini.
hindar dengan grafik-grafik yang seperti ini. Nah, yang kayak ini yang tidak beraturan ini agak susah kita prediksi marketnya arahnya mau kemana. Jadi seperti itu. Jadi malam ini mungkin saya yang tutup untuk di live trading karena kebetulan Pak Rudi lagi sibuk ada meeting dengan kantor pusat katanya. Jadi kalau misalkan yang belum buka account bisa buka di KINT Semarang, nanti bisa dikomunikasikan ke marketing di KINT Semarang. Jadi mungkin seperti itu, kalau memang belum ada yang sudah nggak ada yang ditanyakan. Jadi malam ini cukup sekian. Nanti kita sampai jumpa di hari Rabu lagi. Kemungkinan besar tampaknya kita fokus di market yang tadi juga di crude oil karena menarik juga, fokus nge-sell kita minggu depan untuk itu. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.